Bab 4041. Memasuki Sungai Kekacauan. Jika Qin Chen mengerahkan kekuatan yang cukup besar untuk membunuh Yang Mulia Bumi Bermata Raksasa, mereka tidak akan kesulitan memahaminya. Itu hanya berarti Qin Chen sangat kuat, melampaui Yang Mulia Bumi Bermata Raksasa. Menghadapi sosok sekuat itu, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka masih akan percaya diri untuk melawan Qin Chen, dan mungkin bahkan membunuhnya. Namun, Qin Chen menelan Yang Mulia Bumi Bermata Raksasa secara utuh, tanpa meninggalkan jejak, bahkan tanpa proses pemurnian. Hal ini membuat mereka ngeri, sama sekali tidak dapat memahami seluruh prosesnya. Bahkan seorang Yang Mulia Surgawi pun membutuhkan waktu untuk memurnikan Yang Mulia Bumi tingkat puncak, setidaknya melibatkan proses pemurnian, bukan? Tapi Qin Chen, dia menelannya secara utuh, seolah memasuki ruang hampa lain. Bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Mungkinkah tubuh orang ini terhubung ke dunia dimensi lain? Mungkin beberapa alam rahasia klan naga sejati. Seru seseorang dengan kaget dan marah, mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Ini normal. Pada level mereka, mereka dapat berkomunikasi dengan banyak alam rahasia. Bahkan meminjam kekuatan dari alam rahasia berbagai ras untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, hal ini dengan cepat dibantah. Mustahil, mungkin saja di luar sana. Tetapi ini adalah perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Dunia purba kuno. Bahkan kekuatan makhluk tertinggi pun tidak dapat menembus ke sini. Bagaimana mungkin ia dapat berkomunikasi dengan dunia luar? Lalu apa yang terjadi? Banyak orang menjadi gila. Tidak dapat memahami apapun yang dilakukan Qin Chen. Pada saat ini, Wan Yun Dizun dan yang lainnya merasakan ketakutan yang mendalam muncul dari lubuk hati mereka. Dorongan untuk mundur, ketakutan menghadapi kekuatan yang tidak dikenal. Wan Yun Dizun, Jiu Yue Dizun, kalian adalah manusia. Namun kalian melakukan perbuatan jahat dan bersekongkol dengan ras iblis. Meskipun klan naga sejati kami adalah ras netral, yang paling kami benci adalah orang-orang seperti kalian. Matilah. Qin Chen mengabaikan serangan Wan Yun Dizun dan Jiu Yue Dizun, membiarkan serangan mereka menghujani dirinya. Tanpa lonceng seribu bintang dan gendang Hao Tian, serangan mereka kemungkinan besar tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada Qin Chen. Dia melancarkan serangan terakhir pada keduanya. Aura kacau miliknya meningkat seperti naga dan harimau. Dengan satu pukulan, alam semesta itu sendiri memadat dan terkompresi di dalam cakar naganya. Wan Yun Earth Venerable dan Jiu Yue Earth Venerable mundur dengan panik. Tetapi kecepatan Qin Chen sangat cepat. Tidak peduli bagaimana mereka mundur, mereka tidak dapat lolos dari cengkeraman Qin Chen. Sebaliknya, aura kacau yang bergelombang menyerbu masuk, meresapi tubuh mereka. Tampaknya mereka akan segera terbunuh. Tepat saat itu, Yuan Hun Earth Venerable, memimpin banyak ahli dari klan iblis, tiba-tiba muncul di samping Qin Chen dalam sekejap. Gelombang kekuatan menyerang, menyelimuti Qin Chen. Para Earth Venerable tingkat puncak dari klan iblis suci, klan iblis kematian, dan klan iblis hantu, bersama dengan beberapa ahli klan iblis tingkat atas, tiba di hadapan Qin Chen dalam sekejap di bawah kepemimpinan Yuan Hun Earth Venerable. Aura mereka bergabung, melancarkan gerakan pembunuhan terakhir terhadap Qin Chen. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Qin Chen. Jika tidak, begitu Wan Yun Earth Venerable dan Jiu Yue Earth Venerable binasa, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk membunuh Qin Chen. Yang Mulia Jiwa Jurang Bumi, aku sudah lama menunggumu. Qin Chen tidak menggerakkan satu tangannya, tetapi mengubah telapak tangannya menjadi cakar dengan tangan yang lain, lalu mencengkeram. Seketika, energi kacau melonjak, dan gelombang kekuatan menerjang seperti gunung dan lautan, menghancurkan langit dan membelah bumi. Kemanapun kekuatan telapak tangan itu mencapai, rune iblis yang menyerupai matahari hitam semuanya hancur menjadi ketiadaan. Boom! Di dalam energi kacau yang bergelombang itu, terdapat juga kekuatan teratai biru kacau. Ini adalah kekuatan ilahi tertinggi yang telah dipahami Qin Chen, menggabungkan api teratai biru kacau dengan kekuatan naga sejati. Retak, dengan satu cakar yang menahan serangan dahsyat ini, tangan Qin Chen yang lain langsung mencengkeram Yang Mulia Jiwa Jurang Bumi.
Hentikan. Berani-beraninya kau. Hentikan segera. Para yang mulia bumi tingkat atas dari klan iblis suci, klan iblis kematian, klan iblis hantu, dan klan iblis lainnya semuanya meraung marah, bergegas menuju Qin Chen. Mereka tidak dapat membiarkan Qin Chen membunuh yang mulia jiwa jurang bumi. Jika tidak, mereka juga akan dihukum. Namun, tubuh Qin Chen bergetar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Kristal iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tangannya. Kristal-kristal ini bergemuruh dan menyatu dengan kekuatan naga sejati miliknya. Seketika berubah menjadi cambuk panjang. Dengan dentuman, cambuk itu melesat, menghancurkan kehampaan itu sendiri. Pasir roh iblis, Yuan Hun Earth Venerable dan yang lainnya terkejut dan marah. Apa yang digunakan Qin Chen adalah pasir roh iblis yang sebelumnya telah dia telan. Sekarang, di tangan Qin Chen, pasir itu telah berubah menjadi cambuk roh iblis, yang dipenuhi dengan aura iblis yang dahsyat. Apa? Banyak yang tercengang. Seorang anggota klan naga sejati benar-benar telah mengaktifkan pasir roh iblis. Bagaimana mungkin? Yang paling marah adalah Yuan Hun Earth Venerable. Nak, serahkan pasir roh iblis itu, dan kau boleh hidup. Kalau tidak, kau pasti akan mati. Yuan Hun Earth Venerable meraung. Pada saat seperti ini, masih berpegang teguh pada ilusi seperti itu. Abyss Soul Earth Venerable, apakah kau telah berlatih terlalu lama dan merusak otakmu? Qin Chen bergerak, dan ki pedang naga sejati yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sungai panjang, mengalir deras. Memanfaatkan cambuk pasir roh iblis yang menghantam banyak dewa bumi iblis tingkat puncak, dia tiba-tiba melilit dewa bumi jiwa jurang, melepaskan serangan ilahi yang tak berujung dan mengerikan. Asteris Wash. Asteris terdengar seperti gunung ilahi kuno yang menabrak pilar langit dan bumi. Dentuman keras menggema. Berpusat pada dewa bumi jiwa jurang, kekuatan naga kacau memancar keluar. Sungai kacau meletus dengan gelombang mengerikan, melenyapkan sebagian ruang hampa. Asteris Bang. Asteris dewa bumi jiwa jurang terlempar jauh, memuntahkan darah. Mati. Qin Chen meraung. Pasir roh iblis menyapu keluar. Cambuk berputar-putar di ruang hampa. Benar-benar mengguncang jalinan ruang dan waktu itu sendiri. Cambuk pasir roh iblis yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti dewa bumi jiwa jurang, dengan cepat menariknya ke arahnya. Sialan. Robek. Dewa bumi Yuan Hun buru-buru melawan. Tubuhnya dipenuhi energi iblis saat dia mencoba melepaskan diri dari ikatan Qin Chen. Pada saat yang sama, para dewa bumi puncak lainnya dari ras iblis juga menyerbu ke arah Qin Chen. Namun, sosok Qin Chen berkedip, menarik dewa bumi Yuan Hun bersamanya. Dan dia langsung terjun ke sungai kekacauan di bawah, langsung tercebur ke dalamnya. Sialan. Dewa bumi Yuan Hun tidak boleh mati. Para dewa bumi puncak dari ras iblis meraung kaget dan marah, mencoba menyerbu ke sungai kekacauan. Namun, kekuatan kekacauan terlalu mengerikan. Sungai kekacauan dipenuhi dengan kekuatan kekacauan primordial, dan mereka tidak berani masuk dengan gegabah. Jauh di dalam sungai kekacauan, Qin Chen menarik dewa bumi Yuan Hun ke dalamnya. Aura kekacauan primordial yang bergelombang menyerbu masuk, dan dewa bumi Yuan Hun melawan aura kekacauan ini sambil mencoba melepaskan diri dari ikatan pasir roh iblis. Haha, sekarang kau sudah di dalam. Jangan melawan. Di sungai kekacauan ini, Qin Chen memiliki waktu dan tempat yang cukup menguntungkan untuk melepaskan kekuatan pohon iblis seribu alam. Pada saat yang sama, aura penguasa iblis jurang juga dengan cepat menyebar, mengendalikan pasir roh iblis. Bab 4042 tertelan dalam satu gigitan. Dengan dentuman yang memekakan telinga, Yuan Hun Earth Venerable, yang seharusnya bisa melawan, ditekan oleh kekuatan pohon iblis seribu alam dan penguasa iblis jurang. Matanya membelalak ketakutan saat ia langsung ditaklukkan dan ditarik ke dunia kekacauan oleh cambuk pasir roh iblis. Apa ini? Ketika Yuan Hun Earth Venerable sadar kembali, ia mendapati dirinya berada di dunia lain. Ia akhirnya mengerti mengapa Qin Chen mampu melahap Ghost Insect Earth Venerable dan Giant Eye Earth Venerable. Ada dunia lain di dalam tubuhnya. Itu adalah dunia kekacauan. Sebagai salah satu ahli klan iblis jurang, ia langsung memahami situasinya. Qin Chen memiliki dunia kekacauan di dalam tubuhnya. Tepat ketika ia hendak membebaskan diri dari dunia kekacauan Qin Chen,
Ia melihat sosok menakutkan yang memancarkan aura iblis jurang perlahan muncul dari kehampaan. Kau adalah Yuan Hun Earth Venerable menatap ngeri orang di hadapannya. Hehehe. Aku tidak menyangka guruku akan memberiku kesempatan seperti ini untuk meningkatkan kemampuan. Sempurna. Aku perlu menyerap banyak kekuatan untuk memulihkan kultivasiku sebelumnya. Kaulah orangnya. Hehehe. Penguasa iblis jurang tertawa terbahak-bahak. Dan aura iblis yang bergelombang menyebar dari tubuhnya. Dia mengayunkan pasir iblis dan langsung menyelimuti yang mulia jiwa jurang bumi. Tidak, di tengah jeritan melengking. Suara yang mulia jiwa jurang bumi semakin lemah hingga benar-benar menghilang. Selama penguasa iblis jurang menyerap kekuatan yang mulia jiwa jurang bumi, kekuatannya pasti akan pulih lebih besar. Setelah menangkap yang mulia jiwa jurang bumi, Qin Chen akhirnya menghela napas lega. Yang mulia jiwa jurang bumi adalah yang terkuat di antara kelompok yang mulia bumi. Dengan matinya yang mulia jiwa jurang bumi, yang lain tentu saja akan memiliki kekuatan yang lebih sedikit untuk melawannya. Yang tersisa adalah Yang Mulia Bumi Meteor Sejuta dan Yang Mulia Bumi Sembilan Puncak. Kedua orang ini harus mati. Cahaya dingin muncul di mata Qin Chen. Tepat ketika dia hendak meninggalkan sungai kekacauan. Tiba-tiba, suara gemuruh air terdengar. Dan nyala api emas berenang cepat dari kejauhan, mendekati Qin Chen. Kura-kura ilahi matahari api. Qin Chen terkejut. Makhluk berapi itu tak lain adalah kura-kura matahari api. Makhluk yang sangat menakutkan di galaksi kekacauan. Bahkan Qin Chen pun tidak berani meremehkannya. Jika kura-kura matahari api menyerangnya, Qin Chen tidak yakin dia bisa menahannya. Banyak kartu andalannya, termasuk kekuatan asal kekacauan, sama sekali tidak efektif melawan kura-kura matahari api. Kura-kura matahari api mendekati Qin Chen tetapi tidak menyerang. Matanya bahkan menunjukkan sedikit kasih sayang, menyampaikan pesan-pesan yang kompleks. Dan ia terus mengibaskan ekornya, seperti hewan peliharaan. Qin Chen agak tercengang. Apa yang coba dilakukan kura-kura matahari api? Tuanku, kura-kura matahari api ingin memasuki dunia kekacauan Anda dan meninggalkan tempat ini bersama Anda. Kata leluhur suci sungai darah tiba-tiba. Meninggalkan tempat ini bersamaku. Tanya Qin Chen. Bingung. Benar, leluhur suci sungai darah mengangguk. Dia telah hidup di dunia dalam bintang gelap ini selama miliaran tahun dan sangat akrab dengan kura-kura matahari api. Kura-kura matahari api suka menyerap aura yang terpancar dari dinding giok kekacauan dan hidup berdampingan di sini dengan pohon kekacauan. Sekarang setelah kau menyingkirkan dinding giok kekacauan dan mengambil pohon kekacauan, kurasa itulah sebabnya ia ingin pergi bersamamu. Naga leluhur primordial tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak manusia. Ini kabar baik. Kura-kura matahari api memakan sungai bintang kekacauan dan bukanlah makhluk biasa. Karena ia bersedia pergi bersamamu, itu tidak mungkin lebih baik lagi. Terlebih lagi, kura-kura matahari api dapat memberi makan sungai bintang kekacauan. Memasuki dunia yang kacau ini hanya akan membawa manfaat, bukan kerugian. Ekspresi Qin Chen aneh. Dia tidak menyangka kura-kura matahari api ingin pergi bersamanya. Namun, dia tentu saja tidak akan menolak hal sebaik itu. Tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatan spasialnya untuk menyingkirkan kura-kura matahari api, dia melihat kura-kura matahari api menggelengkan kepalanya dan langsung berenang menuju permukaan sungai kekacauan. Apa yang sedang dilakukan kura-kura ilahi matahari berkobar? Qin Chen bertanya-tanya. Mengikuti kura-kura ilahi matahari berkobar ke hulu menuju sungai kekacauan. Pada saat ini, di atas sungai kekacauan, para ahli bumi tingkat puncak dari klan iblis suci dan pasukan lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Mereka tidak menyangka bahwa ahli bumi jiwa jurang akan ditarik ke sungai kekacauan oleh Qin Chen, menghilang tanpa jejak. Petik 2. Tidak. Jika ini terus berlanjut, ahli bumi jiwa jurang pasti akan berada dalam bahaya. Kita harus segera menyelamatkannya. Petik 2. Para ahli bumi tingkat puncak dari klan iblis suci mengambil keputusan mereka. Berbalik untuk melihat ahli bumi 1000 meteor dan ahli bumi 9 puncak hendak pergi. Ahli bumi 1000 meteor. Ahli bumi 9 puncak. Kalian pikir kalian mau pergi kemana? Seketika, sekelompok ahli iblis mengepung keduanya. Niat membunuh mereka terasa nyata.
Anak itu terlalu mengerikan. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik pergi dulu dan merencanakan lebih lanjut. Kata Yang Mulia Meteor Bumi Sejuta dengan ketakutan. Keduanya benar-benar ketakutan dan tidak lagi ingin melawan Qin Chen. Mereka telah memperoleh keuntungan besar di sini. Dan sekarang perbendaharaan ilahi sejuta manifestasi akan segera ditutup. Pergi akan menjamin terobosan masa depan mereka ke alam yang mulia surgawi dan posisi tinggi di antara umat manusia. Mengapa harus bertarung sampai mati di sini? Namun, bahkan jika mereka ingin pergi, bagaimana mungkin para Yang Mulia Bumi Puncak dari ras iblis membiarkan mereka pergi? Yang Mulia Jiwa Jurang masih berada di Sungai Kekacauan dan harus diselamatkan. Melihat aura pembunuh yang terpancar dari para ahli ras iblis, Yang Mulia Meteor Bumi Sejuta dan Yang Mulia Sembilan Puncak merasakan hawa dingin di hati mereka. Para ahli ras iblis ini mungkin haus darah dalam keinginan mereka untuk menyelamatkan Yang Mulia Jiwa Jurang. Jika mereka memaksa keluar, mereka pasti akan diserang. Sepertinya satu-satunya pilihan mereka adalah mengikuti mereka ke Sungai Kekacauan untuk mencoba menyelamatkan Yang Mulia Bumi Jiwa Jurang sebelum menemukan kesempatan untuk pergi. Tak berdaya. Yang Mulia Bumi Meteor Segudang dan Yang Mulia Bumi Sembilan Puncak tidak punya pilihan selain mengikuti para ahli ras iblis dan menyerbu ke arah Sungai Kekacauan di bawah. Boom! Dipimpin oleh Yang Mulia Bumi Puncak dari ras iblis suci. Orang-orang ini langsung membentuk susunan iblis besar dan menyerbu ke arah Sungai Kekacauan. Serangan mereka sangat dahsyat. Dao Agung hancur dan bintang-bintang berjatuhan. Aura menakutkan mereka membuat merinding banyak orang yang hadir. Mereka yang kultivasinya dangkal langsung terpaksa menjauh. Bahkan kesulitan bernapas. Ciprat, suara air terdengar. Tepat ketika mereka hendak menyerbu ke bawah. Sesuatu tampak akan muncul dari Sungai Kekacauan. Mereka terkejut. Itu pasti Qin Chen dan Yang Mulia Bumi Tuan Yuanhun. Bunuh, teriak. Mereka, semua dingin. Menatap benda yang akan muncul di bawah. Mereka siap melancarkan serangan paling menakutkan mereka saat Qin Chen muncul. Meledakkannya menjadi abu. Namun dalam sepersekian detik itu, seekor kura-kura ilahi raksasa melompat. Tidak ada yang tahu dari mana kura-kura ilahi ini berasal. Ia muncul tiba-tiba. Kura-kura ilahi matahari terik melompat. Mulutnya terbuka untuk menelan Wanyun Earth Venerable dan banyak Earth Venerable puncak lainnya di langit. Pada saat itu, banyak Earth Venerable puncak merasa ngeri. Mereka mencoba melarikan diri. Tetapi ketika kura-kura ilahi matahari terik membuka mulutnya yang besar, mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri. Mereka merasa seperti makanan di mulut kura-kura ilahi matahari terik dan tersedot masuk sekaligus. Bab 4043 Penutupan Bintang. Tidak, pada saat itu, jeritan tak berdaya dari banyak dewa bumi tingkat puncak bergema dari mulut kura-kura ilahi matahari terik. Sayangnya, mereka tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Gemuruh. Dalam upaya terakhir mereka yang panik, mereka mencoba melepaskan diri dari kura-kura ilahi matahari terik. Tetapi kura-kura ilahi matahari terik ini memakan bintang-bintang di galaksi kekacauan. Dunia batinnya sangat luas, mampu melahap bahkan bintang neutron katai putih. Bagaimana mungkin Dewa Bumi Meteor Sejuta dan yang lainnya bisa melarikan diri? Mereka dengan cepat ditelan ke dalam dunia yang gelap gulita dan menghilang. Kura-kura ilahi matahari terik tampak tidak puas setelah menelan begitu banyak Dewa Bumi tingkat puncak. Seolah-olah jumlah mereka hampir tidak cukup untuk memenuhi giginya. Dengan cara ini, 6 atau 7 Dewa Bumi tingkat puncak ditelan sekaligus. Tubuh dan nyawa mereka tidak ditemukan dimanapun. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa seekor kura-kura ilahi raksasa tiba-tiba akan muncul dari Sungai Kekacauan. Meskipun beberapa orang mengenalinya sebagai kura-kura ilahi matahari terik dari galaksi kekacauan, tidak ada yang tahu bahwa kura-kura ilahi matahari terik ini begitu menakutkan sehingga mampu menelan bahkan para dewa bumi tingkat puncak secara utuh. Terlebih lagi, ia menelan lebih dari satu. Yang lebih luar biasa adalah kura-kura ilahi raksasa ini menelan banyak dewa bumi tingkat puncak semudah memakan sekumpulan serangga. Seolah-olah para dewa bumi tingkat puncak ini hanyalah cacing kecil di mulutnya. Itu kura-kura ilahi kekacauan, teriak seseorang. Tersadar kembali. Pada saat itu, banyak orang melarikan diri dari area tersebut.
menjaga jarak aman dari kura-kura ilahi matahari terik, tidak berani mendekat. Kura-kura ilahi kekacauan. Melihat kura-kura ilahi matahari terik yang melompat menelan banyak dewa bumi tingkat puncak dalam sekali teguk. Bahkan anggota-anggota kuat klan Gagak Emas dan ras lain di kejauhan pun terkejut. Jantung mereka berdebar kencang karena takut. Bahkan, bukan hanya para ahli klan Gagak Emas yang merasakan ketakutan ini. Mereka yang mengikuti Qin Chen dalam mengejar kura-kura ilahi matahari terik juga gemetar ketakutan. Dulu, ketika Qin Chen dan kelompoknya mengejar kura-kura ilahi ini, ia tidak melawan, membuat mereka percaya bahwa ia sangat jinak. Hanya ketika seorang yang mulia bumi mencoba menyerangnya, barulah ia hancur. Mereka tidak pernah menyangka ia akan menyerang begitu agresif sekarang. Mungkinkah Qin Chen dan yang mulia bumi Yuan Hun, yang masuk lebih dulu, telah ditelan oleh kura-kura matahari api ini? Pikiran ini langsung terlintas di benak banyak orang. Banyak tokoh kuat yang sebelumnya mengejar kura-kura matahari api pucat pasi, karena merekalah yang paling lama mengikutinya. Mereka praktis telah melintasi seluruh sungai bintang kekacauan untuk mengejarnya, hanya untuk mencapai area inti ini dengan bintang kegelapan. Sepanjang pengejaran mereka, mereka hampir tidak pernah menyaksikan kura-kura matahari api menyerang seseorang. Bahkan jika ia melakukannya, mereka tidak pernah membayangkan ia akan sekuat ini. Menelan banyak yang mulia bumi tingkat puncak semudah menelan sekumpulan serangga, sungguh menakutkan. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Seandainya mereka tahu betapa menakutkannya kura-kura matahari api itu sebelumnya, mereka mungkin tidak akan berani mengejarnya. Bayangkan, dengan kura-kura matahari api, yang telah menelan banyak dewa bumi tingkat puncak, selalu berada di dekatnya, siapa yang berani mengejarnya dengan mudah? Jika mereka membuatnya marah, ia bisa menelan semua orang sekaligus. Banyak orang gemetar melihat kura-kura matahari api, terutama mereka yang sebelumnya mempertimbangkan untuk menyerangnya. Mereka bermandikan keringat dingin. Untungnya, mereka belum berhasil mengejarnya saat itu. Jika tidak, nasib klan iblis, istana Dewa Bintang, dan banyak dewa bumi tingkat puncak dari gunung ilahi alam semesta agung akan menjadi peringatan yang mengerikan. Setelah menelan banyak dewa bumi tingkat puncak, kura-kura matahari api tidak pergi. Matanya yang seperti matahari tertuju pada tokoh-tokoh kuat yang tersisa. Dengan desisan, ia benar-benar berenang ke arah mereka. Lari, banyak ahli yang hadir tidak berani tinggal. Menghilang seketika. Wajah mereka pucat pasi karena takut. Bahkan dewa bumi meteor sejuta pun telah ditelan bulat-bulat. Dengan kekuatan mereka, jika mereka menjadi target, bukankah mereka juga akan ditelan bulat-bulat? Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Qin Chen dan yang mulia jiwa jurang bumi. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerti bahwa kedua orang ini kemungkinan besar juga telah ditelan. Meskipun penampilan kekuatan Qin Chen sebelumnya mengesankan, dibandingkan dengan kura-kura matahari api, itu tampak pucat. Dalam sekejap, semua orang mundur jauh. Boom! Tepat saat itu, semua orang melihat sesosok tiba-tiba muncul dari sungai kekacauan. Itu Qin Chen. Bocah klan naga sejati ini masih hidup. Semua orang menatap tak percaya pada pemandangan di depan mereka. Tidak dapat memahaminya. Tetapi yang mereka anggap lebih sulit dipercaya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Setelah muncul dari sungai kekacauan, bocah klan naga sejati itu mendarat dengan mantap di punggung kura-kura ilahi matahari api. Sial! Apa yang terjadi? Semua orang benar-benar tercengang. Di dasar sungai kekacauan, Qin Chen juga menyaksikan kura-kura ilahi matahari api menelan Wan Yun di Zun dan kelompoknya. Dan dia juga agak bingung. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan kura-kura ilahi matahari terik. Tetapi ternyata kura-kura itu telah menelan Wan Yun di Zun dan yang lainnya untuknya. Kura-kura ilahi matahari terik memandang Qin Chen dengan penuh kasih sayang. Matanya penuh harap, hampir seolah ingin mengklaim pujian. Ekspresi Qin Chen aneh, ini benar-benar. Sementara itu, yang lain di kejauhan, melihat pemandangan ini, merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mereka tidak menyangka pria dari klan naga sejati ini memiliki metode seperti itu. Melihat bahwa yang mulia bumi Yuan Hun telah lenyap,
Siapapun yang masih tidak mengerti bahwa Yang Mulia Bumi Yuanhun telah ditangani oleh bocah klan naga sejati ini benar-benar idiot. Sebelumnya, ketika menyerang Qin Chen, banyak Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari Yang Mulia Bumi Yuanhun yakin akan kemenangan. Tidak pernah menyangka bahwa kematian telah mengintai mereka. Dan pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Namun, yang membingungkan semua orang adalah bagaimana Qin Chen bisa memerintah kura-kura ilahi matahari terik. Gemuruh. Tepat ketika banyak orang diliputi kengerian. Tiba-tiba, gemuruh dahsyat menggema di seluruh dunia. Dan ruang di dalam bintang kegelapan bergetar hebat. Energi kacau antara langit dan bumi melonjak hebat. Menyatu. Dan sungai kekacauan di bawahnya meraung dengan suara berderak. Terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Sebuah pusaran air muncul di tengah sungai kekacauan. Dan pusaran air ini mulai menyusut. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur berkeping-keping. Oh tidak. Ruang ini akan segera tertutup. Banyak orang langsung menyadari apa yang terjadi dan bergegas menuju kehampaan di luar. Karena mereka merasakan bahwa kekuatan dunia ini sangat terkendali. Seolah-olah akan sepenuhnya tertutup. Anak manusia. Dunia ini akan segera tertutup. Dan alam rahasia di luar mungkin juga akan tertutup. Kau harus segera pergi. Teriak naga leluhur primordial tiba-tiba. Tanpa perlu naga leluhur primordial berbicara, Qin Chen segera mengangkat tangannya. Dan sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti kura-kura ilahi matahari terik, membawanya ke dunia kekacauan. Kemudian dia menghilang dari tempat kejadian. Bab 4044, Koleksi Besar. Gemuruh. Dalam sekejap, angin dan awan bergeser, dan seluruh dunia dipenuhi energi kacau yang bergelombang. Bintang gelap itu bergetar hebat, mengeluarkan raungan yang menggelegar. Tidak bagus. Lari, keluar dari sini. Sekelompok yang mulia dari berbagai ras tidak punya waktu untuk berpikir. Bergegas keluar dari jangkauan bintang gelap dan melarikan diri menuju perimeter luar inti. Qin Chen juga dengan cepat meninggalkan bintang gelap di tengah gemuruh. Dia melihat sekeliling dan melihat yang mulia dari berbagai ras yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri seperti lautan luas. Di antara mereka, dia jelas melihat Pangeran Gagak Emas, Raja Iblis Kecil, dan yang lainnya dilindungi saat mereka pergi. Yang mulia lainnya dari berbagai ras juga pergi satu demi satu. Tetapi dia tidak melihat Sangguan Waner dan Molly. Qin Chen merasa kehilangan. Bertanya-tanya kemana Sangguan Waner pergi. Adapun Molly, dia tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Orang ini memang memiliki bakat untuk melarikan diri. Jika dia tidak salah, dia mungkin sudah segera meninggalkan tempat ini. Menemukan Raja Iblis Api Merah, dan menghilang ke tempat lain. Dengan leluhur iblis Rahu di dalam dirinya, dia praktis dapat berkeliaran bebas di dalam alam rahasia harta karun ilahi 1000 manifestasi ini. Pergi. Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama. Sosoknya melesat cepat, dan dia langsung bergegas menuju tepi luar inti Sungai Bintang Kekacauan. Boom! Detik berikutnya, asal-muasal sungai kekacauan yang bergelombang tiba-tiba meletus dari bintang-bintang gelap di bawah. Aura kekacauan yang mengerikan disertai dengan api hitam membumbung ke langit. Ah! Banyak yang mulia tidak dapat menghindar tepat waktu. Menjerit kesakitan saat mereka diselimuti oleh kekuatan ini. Langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Sebelum letusan, ini adalah tanah harta karun. Tetapi begitu meletus, itu menjadi neraka yang mengerikan. Anak manusia, mundurlah cepat. Pergi ke alam rahasia sarang nagaku dulu, kata naga leluhur primordial dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar cemas, jika perbendaharaan ilahi segala manifestasi tertutup, dia tidak akan punya waktu untuk mengumpulkan sarang naga kekacauan miliknya, yang akan merepotkan. Qin Chen pun tidak berlama-lama. Bergegas keluar dari pusaran dan langsung tiba di atas Sungai Bintang Kekacauan. Kumpulkan. Qin Chen mengangkat tangannya dengan tajam ke arah Sungai Bintang Kekacauan di bawah. Boom! Dalam sekejap, Sungai Bintang Kekacauan yang sebelumnya bergelombang di bawah tiba-tiba meletus dengan gelombang kolosal, menjulang seperti pilar langit. Qin Chen langsung menyerap air Sungai Bintang Kekacauan yang bergelombang ke dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Membentuk Sungai Bintang Kekacauan yang luas seperti lautan. Sungai Bintang Kekacauan ini bukanlah sungai biasa.
Ia dapat membentuk lautan kekacauan di dalam dunia kekacauan. Berfungsi sebagai habitat kura-kura ilahi matahari api, yang tentu saja tidak akan dilewatkan oleh Qin Chen. Air sungai bintang kekacauan di dalam dunia kekacauan dengan cepat mengembun, langsung berubah menjadi lautan tak terbatas. Di kejauhan, makhluk-makhluk kuat dari semua ras yang telah terbang keluar dari inti sungai bintang kekacauan semuanya ngeri melihat pemandangan ini. Air sungai bintang kacau yang bergelombang, seperti naga panjang, terus-menerus ditelan dan menghilang oleh Qin Chen. Pemandangan ini sungguh menakjubkan, membuat semua orang ketakutan. Ini mengerikan. Perlu diketahui bahwa sungai bintang kacau ini, seperti sungai bintang dunia bawah, sangat berbahaya. Bahkan para ahli yang mulia bumi pun tidak berani dengan mudah memasukinya, karena takut akan nyawa mereka dan tidak ingin terkontaminasi sedikit pun. Tapi Qin Chen, dia menyerap air sungai bintang kacau yang bergelombang. Pemandangan seperti itu kemungkinan akan membuat bahkan yang mulia surgawi tercengang dan terkejut. Awalnya, Qin Chen tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak di sini. Tetapi waktu terbatas, dan dia tidak mampu terlalu khawatir. Boom! Air sungai bintang kacau yang bergelombang diserap ke dalam dunia kacau oleh Qin Chen, membentuk lautan luas air sungai bintang kacau. Namun, air sungai bintang kacau yang luas ini tampaknya tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak yang diserap Qin Chen, hanya ada sedikit perubahan. Hanya ketika air sungai bintang kacau di hadapannya tampak sedikit berkurang, Qin Chen berhenti melahapnya. Itu sudah cukup. Jika terus melahap, dunia kacau Qin Chen akan merasakan sedikit tekanan. Lagi pula, dunia kacau ini masih relatif baru. Dan sungai bintang yang begitu luas lebih dari cukup bagi kura-kura ilahi matahari terik untuk hidup bahagia di sini. Benar saja. Kura-kura ilahi matahari terik berenang dengan gembira di dunia kacau ketika tiba-tiba, dengan beberapa suara, puff, ia membuka mulutnya dan benar-benar memuntahkan ketujuh atau kedelapan dewa bumi tingkat puncak yang sebelumnya ditelannya, termasuk dewa bumi Wan Yun dan dewa bumi Jiu Yue. Ketujuh atau kedelapan dewa bumi ini tergeletak lemah di dunia kacau, tampak sangat berantakan. Kura-kura ilahi matahari terik berbalik dan tenggelam ke dalam sungai bintang yang kacau, menggigit sebuah bintang dan mengunyahnya sebelum menghilang. Di mana tempat ini, dewa bumi Wan Yun dan yang lainnya tergeletak di dunia kacau ini, sangat ketakutan dan tak berdaya mencoba mencari jalan. Hehehe, guru sangat baik padaku. Mengirim makanan lagi. Sebuah suara menyeramkan terdengar. Dan sesaat kemudian, penguasa iblis jurang tiba-tiba muncul di samping yang mulia bumi puncak dan tokoh-tokoh kuat lainnya dari klan iblis suci, memperlihatkan seringai ganas. Qin Chen juga melihat semua yang terjadi di dunia kekacauan, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk menghadapinya. Setelah menyimpan air sungai bintang kekacauan, Qin Chen dengan cepat bergegas ke lokasi sarang naga. Seluruh ruang hampa bergetar, dan retakan ruang hampa muncul di mana-mana. Ini adalah tanda bahwa perbendaharaan ilahi seribu manifestasi akan segera ditutup. Qin Chen bergerak dengan panik, berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, mengerahkan kekuatan ruang waktu, dan akhirnya tiba di lokasi sarang naga kekacauan setelah beberapa saat. Anak manusia, aku akan bekerja sama denganmu. Naga leluhur primordial terbang keluar, dan dengan suara dentuman, mutiara naga meledak dengan kekuatan naga yang menggelegar. Dan kekuatan naga primordial yang menakutkan langsung menyelimuti sarang naga kekacauan dan danau jiwa di bawahnya. Bum bum bum. Dalam sekejap, seluruh sarang naga kekacauan bergetar hebat. Suara gemuruh bergema saat sarang raksasa itu, yang ditarik oleh dunia kacau dan dipenuhi aura naga leluhur primordial, perlahan naik. Bahkan Qin Chen, dalam keadaannya saat ini, merasakan kekaguman yang luar biasa. Sungai darah tua, tolong aku. Raungan naga leluhur primordial. Di dalam dunia kacau, aura leluhur suci sungai darah melonjak, memberi kekuatan pada naga leluhur primordial. Detik berikutnya, sarang naga kekacauan akhirnya ditarik ke dunia kacau. Muncul di puncak gunung. Wus, danau jiwa juga ikut tersapu. Langsung memasuki dunia kacau dan membentuk danau jiwa. Qin Chen langsung merasakan perasaan berat dan jenuh di dunianya yang kacau. Sarang naga kekacauan dan danau jiwa ini sangat menakutkan.
Tanpa bantuan naga leluhur primordial, Qin Chen sendiri tidak akan mampu mengangkatnya. Hahaha. Berhasil. Leluhur ini akhirnya meninggalkan tempat ini dan melihat cahaya matahari lagi. Hahaha. Hahaha. Naga leluhur primordial melayang di atas danau jiwa. Sangat gembira. Air mata mengalir di wajahnya. Kurung buka. Bab 4045 Reuni dengan Guru. Leluhur suci Sungai Darah juga sangat gembira. Meninggalkan tempat ini adalah sesuatu yang telah diimpikannya selama berabad-abad. Qin Chen mengumpulkan banyak harta, menghela napas lega, dan dengan suara keras, meninggalkan reruntuhan dan tiba di perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi yang luas. Swoosh! Qin Chen menemukan arah dan dengan cepat terbang ke sana. Setelah terbang selama waktu yang tidak diketahui, Qin Chen berhenti di sebuah lembah terpencil, lalu duduk bersila, seolah menunggu sesuatu. Sesaat kemudian, di kejauhan, dua aliran cahaya terbang dengan cepat dari arah yang berbeda. Kedua aliran cahaya ini dipenuhi dengan jejak aura iblis dan memancarkan kekuatan yang mulia yang menakutkan. Ling Yuan, Tu Moyu, keduanya bertemu, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Kedua orang ini tidak lain adalah Ling Yuan dari klan iblis suci dan Tu Moyu dari klan iblis kematian. Aku tidak menyangka kultivasimu telah menembus puncak alam yang mulia manusia. Hanya selangkah lagi dari alam yang mulia bumi. Hehe. Begitu juga. Bukankah kau juga sama? Ling Yuan dan Tu Moyu saling bertukar pandang. Senyum muncul di mata mereka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka diperbudak oleh Qin Chen di arena uji coba alam surgawi. Kemudian, di lautan hampa, mereka kembali ke alam iblis melalui jalur klan iblis bulan dan bergabung kembali dengan ras mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi putra iblis terkuat dari ras mereka. Kali ini, mereka juga memiliki kesempatan untuk memasuki perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi. Sebelumnya, saat mereka berada di bintang gelap itu, mereka tiba-tiba menerima pesan jiwa, meminta mereka untuk datang ke tempat ini. Awalnya, mereka agak waspada, tidak tahu siapa yang memanggil mereka. Sekarang, melihat satu sama lain, gelombang kegembiraan meluap. Mungkinkah itu tuan mereka? Kapan tuan mereka datang ke perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi? Tu Moyu agak lebih beruntung. Setidaknya dia telah mengetahui kedatangan Qin Chen di medan perang 1000 ras dari perkemahan klan Seranggawala. Tetapi Ling Yuan sama sekali tidak menyadarinya. Karena itulah dia sangat gembira. Keduanya dengan cepat memasuki lembah. Di dalam lembah, aura yang bergejolak memenuhi udara. Mendongak. Keduanya melihat sesosok duduk bersila di tengah. Diselimuti kekacauan. Memancarkan aura yang mengguncang langit dan bumi. Tuan, gumam mereka bingung. Kalian berdua akhirnya tiba. Sosok itu berbalik, memperlihatkan dirinya sebagai Qin Chen. Namun, Qin Chen masih dalam wujud naga sejati. Segera mengejutkan Tu Moyu dan Ling Yuan. Kau, kengerian memenuhi mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Bukankah ini pembangkit tenaga naga sejati yang telah menimbulkan malapetaka di bintang kegelapan? Membunuh para dewa bumi tingkat atas dari klan iblis suci dan klan iblis kematian mereka. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Rasa dingin menjalari tubuh mereka, dan mereka merasa sangat kedinginan. Dengan dentuman, mereka dibanjiri kekuatan iblis, bersiap untuk melarikan diri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang memanggil mereka adalah pembangkit tenaga naga sejati ini. Apa? Kau bahkan tidak mengenaliku? Qin Chen tersenyum. Aura naga sejatinya memudar. Sisiknya menghilang dan memperlihatkan wajah manusia. Guru, benar-benar Anda. Bagaimana mungkin? Tu Moyu dan Ling Yuan sama-sama terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ahli klan naga sejati yang kuat yang sebelumnya telah menimbulkan malapetaka di bintang kegelapan sebenarnya adalah guru mereka. Meskipun Qin Chen telah menggunakan pohon iblis 1000 alam untuk mengendalikan mereka berdua, mereka adalah pihak yang diperbudak. Mereka tidak dapat menemukan lokasi Qin Chen berdasarkan aura jiwanya. Hanya Qin Chen yang dapat merasakan keberadaan mereka. Benar, itu aku. Kalian berdua cukup hebat. Keduanya berada di puncak alam manusia terhormat. Menerobos ke alam bumi terhormat sudah di depan mata. Qin Chen memandang Tu Moyu dan Ling Yuan.
Kedua orang ini memang layak menjadi putra iblis terbaik dari ras mereka masing-masing. Di bawah transformasi pohon iblis seribu alam, bakat mereka sangat menakjubkan. Setelah tidak bertemu mereka selama beberapa hari, mereka sama sekali tidak kalah darinya. Mereka berdua berada di puncak alam manusia terhormat, dan bahkan mereka samar-samar telah menyentuh ambang alam bumi terhormat. Tentu saja, masih akan membutuhkan waktu sebelum mereka mencapai alam bumi terhormat. Lagi pula, alam bumi terhormat tidak mudah untuk ditembus. Dibandingkan dengan guru kami, bakat kami tidak berarti. Tu Moyu dan Ling Yuan berlutut dengan satu lutut, berbicara dengan senyum pahit. Kepahitan mereka berasal dari lubuk hati mereka. Setelah kembali ke ras masing-masing, mereka menikmati sumber daya yang tak terbatas, berharap dapat sangat membantu guru mereka. Sekarang tampaknya guru mereka sama sekali tidak membutuhkan bantuan mereka. Titik. Bahkan puncak bumi terhormat yang memimpin mereka ke tempat ini telah dibunuh oleh Qin Chen. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Haha. Tidak perlu merendahkan diri sendiri. Qin Chen mendongak ke arah perbendaharaan ilahi seribu manifestasi, yang akan runtuh dan tertutup. Dengan lambaian tangannya, dia dengan cepat membawa Ling Yuan dan Tu Moyu ke dunia kekacauan miliknya. Di mana ini, Tu Moyu dan Ling Yuan juga pernah berada di cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen sebelumnya. Tetapi melihat dunia kekacauan lagi masih mengejutkan mereka. Tujuan memanggil kalian ke sini adalah untuk membantu kalian meningkatkan kultivasi secepat mungkin dan memberikan kontribusi untukku di alam iblis. Mata Qin Chen berkilat. Dan begitu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya. Seketika, energi kekacauan yang bergelombang di dunia kekacauan ini berputar-putar, berubah menjadi kekuatan kekacauan primordial murni, yang dengan cepat mengalir ke tubuh Tu Moyu dan Ling Yuan. Ah! Keduanya segera berteriak kesakitan. Kekuatan primordial kekacauan yang bergelombang memasuki tubuh mereka, dengan cepat mengubah struktur dasar mereka, dan aura mereka meningkat secara halus dan cepat. Qin Chen sedang meningkatkan kultivasi mereka. Meskipun dengan bakat Tu Moyu dan Ling Yuan, meninggalkan perbendaharaan ilahi seribu manifestasi dan kembali ke alam iblis untuk menembus ke alam yang mulia bumi bukanlah hal yang sulit. Itu tetap akan membutuhkan waktu. Di klan-klan besar seperti klan iblis kematian dan klan iblis suci, meskipun perbedaan antara yang mulia manusia dan yang mulia bumi hanya satu tingkat kecil, status mereka sebenarnya sangat berbeda. Hanya setelah mencapai alam yang mulia bumi barulah seseorang dapat dianggap benar-benar memasuki kekuatan inti suatu ras. Hanya dengan mencapai tingkat yang mulia surgawi barulah seseorang dapat memasuki lapisan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Sekarang, tugas Qin Chen adalah memastikan bahwa Tu Moyu dan Ling Yuan dengan cepat naik ke inti struktur kekuasaan, mendapatkan lebih banyak pengaruh di dalam ras mereka masing-masing dan memobilisasi lebih banyak sumber daya. Sementara Tu Moyu dan Ling Yuan menyerap kekuatan asal kekacauan yang melonjak, Qin Chen melangkah maju dan dengan cepat tiba di ruang terbuka. Di sana, Yang Mulia Bumi Wan Yun dan Yang Mulia Bumi Jiu Yue terbaring sekarat, sementara Raja Iblis Jurang dengan tenang mengamati mereka. Setelah melihat Qin Chen, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan dan keterkejutan. Manusia, bagaimana mungkin? Melihat wajah Qin Chen, mata Yang Mulia Bumi Wan Yun dan yang lainnya berkilat dengan keterkejutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Hehe, salam, guru. Penguasa jurang itu membungkuk dengan hormat, yang justru semakin memperparah rasa takut dan ngeri kelompok itu. Kalian berdua, kemarilah. Qin Chen mengabaikan mereka, mengangkat tangannya untuk membawa kedua Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari klan iblis kematian dan klan iblis suci pergi, menghilang dari tempat kejadian. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya kedua Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari klan iblis suci dan klan iblis kematian dengan ketakutan. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka melihat Tu Moyu dan Ling Yuan di tengah kekacauan. Mata mereka terbelalak tak percaya. Bab 4046. Harta karun ilahi berakhir. Mengapa Pangeran Iblis dari klan Iblis Kematian dan klan Iblis Suciku ada di sini? Para Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari klan Iblis Kematian dan klan Iblis Suci sama-sama menunjukkan keterkejutan dan kemarahan di mata mereka. Pada saat ini, Tu Moyu dan Ling Yuan melayang di langit, menyerap kekuatan primal yang bergelombang.
tanpa menunjukkan tanda-tanda telah ditangkap dan dibawa ke sini. Hehe, kau tidak perlu tahu itu. Tomoyu dan Ling Yuan adalah pangeran iblis dari klan iblismu. Harapan masa depan rasmu. Demi rasmu, aku percaya kalian berdua seharusnya rela mengorbankan diri, bukan? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Para yang mulia bumi tingkat puncak dari klan iblis kematian dan klan iblis suci merasakan hawa dingin di hati mereka. Mata mereka menunjukkan ketakutan. Mati. Qin Chen tidak repot-repot menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya. Dan dengan suara keras, aura kekacauan yang mengerikan langsung memisahkan keduanya. Kekuatan dahsyat klan iblis kematian dan klan iblis suci berubah menjadi lautan luas. Dengan cepat mengalir ke tubuh Tomoyu dan Ling Yuan. Ah! Keduanya menjerit kesakitan saat pengalaman, jiwa, kekuatan, hukum, dan asal-usul mereka secara bertahap ditelan oleh Tomoyu dan Ling Yuan. Tidak, pada akhirnya, bahkan jiwa mereka sendiri sepenuhnya dimakan oleh Tomoyu dan Ling Yuan. Boom! Setelah menelan para dewa bumi tingkat puncak dari kekuatan masing-masing, aura Tomoyu dan Ling Yuan melonjak dengan cepat. Mereka telah mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Dan sekarang, setelah menyerap kekuatan yang begitu mengerikan, mereka akhirnya mulai menerobos. Semburan kekuatan mengalir ke tubuh mereka, mendorong mereka langsung ke alam dewa bumi. Aura mengerikan terpancar dari mereka. Meskipun Tomoyu dan Ling Yuan hanya dewa bumi saat ini, aura yang mereka pancarkan bahkan lebih mengerikan daripada dua dewa bumi tingkat puncak sebelumnya. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan asal kekacauan dari dunia kekacauan, mereka mengalami transformasi yang menakjubkan. Wosh! Qin Chen mengangkat tangannya. Dan seketika dua buah kekacauan jatuh ke tangan Tomoyu dan Ling Yuan. Kalian berdua, makan buah kekacauan ini. Guru, Tomoyu dan Ling Yuan menatap Qin Chen dengan bersemangat. Ini adalah buah kekacauan. Guru mereka memberikannya begitu saja. Lagi pula, kalian berdua telah mencapai terobosan dengan melahap para yang mulia bumi tingkat puncak dari ras kalian masing-masing. Sekarang, kalian telah menyempurnakan asal-usul dan aturan mereka. Meskipun kalian menyembunyikannya dengan baik, bukan tidak mungkin mereka tidak menyadari sesuatu. Akan sangat berbahaya jika para ahli terbaik dari kedua ras kalian mengetahuinya. Qin Chen sangat berhati-hati. Klan Iblis Kematian dan Klan Iblis Suci adalah ras teratas di antara ras iblis. Dan mereka pasti memiliki para ahli terkuat di alam semesta yang mengawasi mereka. Para ahli tersebut memiliki metode yang luar biasa. Dan jika mereka melihat petunjuk pada diri mereka berdua, itu akan membahayakan Tomoyu dan Ling Yuan. Namun, selama mereka berdua menelan buah kekacauan, dengan kekuatan kacau yang mengerikan di dalamnya, mereka dapat menutupi aturan dan asal-usul yang telah mereka sempurnakan, mencegahnya terungkap. Pada saat yang sama, mereka akan memiliki penjelasan kepada dunia luar dan tidak akan dicurigai. Menghadapi lawan seperti ras iblis, Qin Chen tentu saja tidak berani ceroboh sedikit pun. Terima kasih, Guru. Tomoyu dan Ling Yuan menelan buah kekacauan satu demi satu. Boom! Energi kacau yang bergemuruh meletus dari tubuh mereka. Sesaat kemudian, kegelisahan yang mereka rasakan selama terobosan mereka benar-benar hilang. Dan kultivasi mereka sepenuhnya terkonsolidasi. Bahkan tidak jauh dari puncak alam yang mulia bumi. Ini hanya dalam hal kultivasi. Dalam hal kekuatan, Tomoyu dan Ling Yuan telah mencapai puncak alam yang mulia bumi. Kemungkinan besar bahkan yang mulia bumi puncak biasa pun tidak akan mampu menandingi mereka. Kalian boleh pergi. Qin Chen sudah bisa merasakan gemuruh perbendaharaan ilahi seribu manifestasi di luar. Retakan muncul di kehampaan. Dengan jelas menunjukkan bahwa harta karun ilahi seribu manifestasi telah berakhir. Dan jalan keluar mulai terlihat. Tak lama lagi, semua orang akan diusir. Tuan, bawahan Anda menunggu perintah Anda. Tomoyu dan Ling Yuan membungkuk hormat kepada Qin Chen. Lalu dengan cepat meninggalkan lembah dan menghilang. Aku juga harus pergi. Qin Chen memandang retakan di langit. Kali ini, harta karun ilahi seribu manifestasi telah menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dan kultivasinya telah mencapai puncak alam manusia terhormat. Hanya selangkah lagi dari alam bumi terhormat. Namun, Qin Chen menekan terobosannya dan tidak menembus ke alam bumi terhormat.
Harta karun ilahi seribu manifestasi, bagaimanapun juga, adalah alam rahasia yang sangat terpencil. Ketika Qin Chen menembus ke alam terhormat di sini sebelumnya, dia samar-samar merasakan aura petir yang mengerikan menembus kehampaan. Tetapi karena harta karun ilahi seribu manifestasi, aura itu tidak pernah menyambar dan secara bertahap menghilang. Namun, aura petir penekan yang mengerikan ini masih ada, dan tidak diketahui kapan aura itu mungkin tiba-tiba turun. Jika Qin Chen berhasil menembus ke alam yang mulia bumi di dalam perbendaharaan ilahi seribu manifestasi sekarang, itu pasti akan menarik fenomena yang lebih mengerikan, yang jelas bukan kepentingan terbaik Qin Chen. Untuk menembus ke alam yang mulia bumi, aku harus meninggalkan tempat ini dan menemukan tempat terpencil di medan perang 10.000 ras. Pikir Qin Chen dalam hati, matanya berbinar. Namun, aku khawatir aku tidak bisa mengungkapkan tubuh naga sejati. Penggunaan identitas naga sejati, Long Chen, oleh Qin Chen di dalam perbendaharaan ilahi seribu manifestasi telah menyebabkan terlalu banyak keributan. Membunuh tokoh-tokoh kuat seperti yang mulia bumi jiwa jurang. Jika terungkap di dunia luar, kemungkinan akan menarik pengejaran tokoh-tokoh kuat dari semua ras. Bahkan jika Qin Chen sangat berani, dia tidak akan pernah berani muncul di dunia luar sebagai naga sejati. Hosh! Tiba-tiba, garis-garis cahaya merah darah muncul di tubuh Qin Chen. Dia telah berubah menjadi makhluk asing yang tampak ganas. Tubuhnya dipenuhi cahaya merah darah, menyerupai vampir terhormat dari alam semesta. Pergi. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan menyelimuti Qin Chen, seketika mengusirnya dari perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Saat ini, di luar perbendaharaan ilahi seribu manifestasi, banyak tokoh kuat dari berbagai ras sudah menunggu. Mereka menyaksikan dengan terkejut saat pintu keluar perbendaharaan ilahi seribu manifestasi terbuka, dan aura mengerikan terus berterbangan keluar. Mereka keluar. Perbendaharaan ilahi seribu manifestasi ini telah berakhir. Para ahli dari berbagai ras menatap dengan terkejut pada pusaran di atas kepala mereka. Dari pusaran itu, banyak ahli yang telah mengalami ujian di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi terbang keluar satu demi satu. Beberapa ras teratas bersorak gembira melihat orang-orang mereka sendiri muncul, sementara mereka yang belum melihat pemimpin mereka dipenuhi dengan ketakutan. Jantung mereka berdebar kencang. Perbendaharaan ilahi seribu manifestasi sangat berbahaya. Terlebih lagi, selama ujian di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi ini, semburan kekuatan kesengsaraan petir tiba-tiba muncul di pintu masuk inti perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Meskipun kekuatan kesengsaraan petir ini telah menghilang pada suatu titik, kemunculan kesengsaraan petir yang menakutkan ini telah menarik perhatian makhluk-makhluk kuat dari semua ras. Bab 4047 Yang Mulia Surgawi terkejut. Beberapa dari sekian banyak ras bahkan mengirimkan para ahli terbaik mereka untuk berjaga-jaga terhadap kejadian tak terduga. Wus, Qin Chen merasakan dirinya diselimuti oleh kekuatan mengerikan dari harta karun ilahi segudang manifestasi. Detik berikutnya, ia memasuki kehampaan tak berujung, berputar terus-menerus di dalam pusaran ini. Ketika ia sadar kembali, Qin Chen mendapati dirinya berada di medan perang dari sekian banyak ras. Di mana aku? Qin Chen melihat sekeliling dengan bingung. Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Karena ia menyadari bahwa tempat ia muncul adalah tempat yang sama di mana ia memasuki harta karun ilahi segudang manifestasi. Kebetulan sekali, Qin Chen bertanya-tanya. Atau, seharusnya diketahui bahwa ada banyak pintu masuk ke harta karun ilahi segudang manifestasi. Ketika Qin Chen masuk, ia telah terbang di dekat perkemahan suku Oirat selama beberapa hari sebelum mencapai salah satu pintu masuk. Pada kenyataannya, pintu masuk ke harta karun ilahi segudang manifestasi terletak di seluruh medan perang dari sekian banyak ras. Tempat yang dimasuki Qin Chen hanyalah satu pintu masuk, sementara ada banyak pintu masuk lain di bagian lain dari harta karun ilahi seribu manifestasi. Pintu masuk ini, yang dulunya terlihat melalui pusaran harta karun ilahi seribu manifestasi, memungkinkan masuk ke dalam harta karun tersebut. Ini menjelaskan mengapa Qin Chen belum bertemu Tomoyu, Qian Sui, dan Sangguan Waner sebelum memasuki pusaran. Pintu masuk mereka benar-benar berbeda. Meskipun mereka dapat saling melihat dari luar pusaran,
Mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda. Qin Chen membayangkan bahwa dengan tertutupnya harta karun ilahi 1000 manifestasi, semua orang akan pergi secara acak. Tetapi tanpa diduga, ia mendapati dirinya kembali ke tempat ia masuk. Apakah ini kebetulan? Atau apakah siapapun, terlepas dari pintu masuk mana yang mereka masuki, kembali ke lokasi pintu masuk asalnya setelah pergi? Qin Chen dengan cepat menoleh. Boom, boom, boom. Pada saat ini, beberapa sosok mulai muncul di dekat tanah kosong tempat Qin Chen berada. Itu mereka. Tatapan Qin Chen tertuju pada dua dari mereka. Pupil matanya langsung menyempit. Ketika perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi terbuka, Qin Chen terkejut melihat sosok Waner di pintu masuk pusaran. Sekelompok orang, melihat ini, segera menyerang Qin Chen, berusaha membunuhnya. Qin Chen membunuh beberapa orang di tempat, tetapi beberapa selamat. Dua orang yang sekarang muncul di sini adalah dua dari mereka yang selamat. Saat itu, mereka berdua hanyalah Venerable biasa. Sekarang, mereka berdua telah menembus ke alam Earth Venerable. Jelas telah memperoleh manfaat yang cukup besar dari perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi. Setelah melihat kedua orang ini, hati Qin Chen mencekam. Dia langsung mengerti mekanisme teleportasi perbendaharaan ilahi 1000 manifestasi. Anda muncul di sisi tempat Anda masuk. Tidak bagus. Keringat dingin mengucur di punggung Qin Chen. Sementara itu, di berbagai bagian medan perang 1000 ras, para ahli dari kekuatan teratas ditempatkan. Diam-diam menunggu kedatangan sekutu mereka masing-masing. Di lokasi ras iblis, sekelompok ahli ras iblis, yang memancarkan aura menakutkan, menunggu dengan cemas. Boom! Tiba-tiba, beberapa sosok muncul dari pusaran di depan. Yang Mulia Iblis Bayangan Bumi, Yang Mulia Serigala Surgawi Bumi, termasuk Pangeran Gagak Emas, Raja Iblis Kecil, dan lainnya. Kontingen besar dari ras iblis kembali, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Haha, mereka kembali. Petik 2. Aura yang terpancar dari Tuan Iblis Bayangan sangat menakutkan. Apakah dia telah menembus ke alam yang mulia surgawi? Petik 2. Tuan Serigala Surgawi juga tampaknya memiliki aura yang mulia surgawi. Banyak iblis berseru dengan gembira. Selain Yang Mulia Iblis Bayangan Bumi dan Yang Mulia Serigala Surgawi Bumi, para ahli Yang Mulia Bumi tingkat puncak lainnya dari ras iblis juga melangkah maju, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Di antara kerumunan, meskipun Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil jauh lebih lemah dalam kultivasi daripada Yang Mulia Iblis Bayangan Bumi dan Yang Mulia Serigala Surgawi Bumi, status mereka tidak kalah, dan banyak anggota klan mereka berkumpul di sekitar mereka, dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, sepertinya kalian semua telah mendapatkan banyak hal kali ini. Raungan menggelegar bergema dari dalam ras iblis, dan sesosok iblis perkasa yang memancarkan aura menakutkan masuk. Dikelilingi aura yang menakutkan, ia menyerupai dewa, bahkan mampu menekan tokoh-tokoh kuat seperti Shadow Demon Earth Venerable dan Heavenly Wolf Earth Venerable, membuat mereka menahan napas. Salam. Tousan Leopard Heaven Venerable, Shadow Demon Earth Venerable dan yang lainnya membungkuk hormat. Orang ini adalah Tousan Leopard Heaven Venerable, anggota berpangkat tinggi sejati dari ras iblis dan komandan medan perang 10.000 ras ini. Meskipun Shadow Demon Earth Venerable dan yang lainnya berasal dari ras iblis yang berbeda dan memiliki status yang sangat mulia, sikap mereka di hadapan Tousan Leopard Heaven Venerable cukup hormat. Kita akan membicarakannya saat kita kembali. Tousan Leopard Heaven Venerable melirik Golden Crow Prince dan yang lainnya. Matanya berbinar, haha. Jumlah murid yang hilang dari ras iblisku kali ini hampir sama seperti sebelumnya. Sepertinya harta karun ilahi 1000 manifestasi ini tidak terlalu berbahaya. Tousan Leopard Heaven Venerable berkata sambil tersenyum. Tuan Tousan Leopard Heaven Venerable, kami memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan, kata Shadow Demon Earth Venerable dengan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Mari kita bicarakan di perkemahan utama. Tempat ini masih agak berbahaya. Saya, Yang Mulia Surgawi, telah diperintahkan untuk mengawal kalian kembali ke perkemahan utama. Kita dapat membahas masalah harta karun ilahi 1000 manifestasi dengan benar setelah semua orang aman.
Yang Mulia Bumi Serigala Langit buru-buru berkata, Tuan Yang Mulia Surgawi Seribu Macan Tutul. Masalah ini sangat penting karena harta karun ilahi seribu manifestasi ini berbeda dari sebelumnya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Oh, Yang Mulia Surgawi Seribu Macan Tutul menoleh. Peristiwa besar apa yang membuat Yang Mulia Bumi Iblis Bayangan dan Yang Mulia Bumi Serigala Langit begitu bersikeras untuk membahasnya di sini? Melaporkan kepada Yang Mulia. Di harta karun ilahi seribu manifestasi ini, kami menemukan tanah kekacauan. Menemukan banyak harta karun. Dan di dalam tanah kekacauan itu, kami menemukan sungai bintang kekacauan. Di inti sungai bintang kekacauan itu terdapat asal kekacauan yang mengerikan. Serta harta karun kekacauan tingkat atas. Dan bahkan pohon kekacauan telah muncul. Petik 2. Apa? Harta karun kekacauan. Pohon kekacauan. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Seribu Macan Tutul langsung berubah. Dan dia bertanya berulang kali. Harta karun yang kacau. Ini adalah harta karun yang bahkan mereka, sebagai Yang Mulia Surgawi, akan tergila-gila karenanya. Harta karun itu diambil oleh seorang ahli muda dari klan naga sejati, kata Yang Mulia Bumi Serigala Surgawi. Diambil oleh seseorang dari klan naga sejati. Yang Mulia Surgawi Seribu Macan Tutul terkejut. Tatapannya menajam saat dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kau yakin itu diambil oleh seorang ahli muda dari klan naga sejati? Dengan kekuatanmu, apakah kau benar-benar tidak akan mampu bersaing dengan seseorang dari klan naga sejati? Lebih jauh lagi, selain kau, ada juga para ahli top dari ras manusia, ras iblis, dan kekuatan lain yang memasuki perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Apakah mereka hanya akan berdiri dan menyaksikan harta karun kekacauan diambil oleh seseorang dari klan naga sejati? Yang Mulia Surgawi Seribu Macan Tutul langsung memahami inti masalahnya. Inilah yang ingin kami sampaikan. Kali ini di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi, ras iblis menderita kerugian besar. Tidak hanya para Yang Mulia Bumi tingkat puncak dari ras iblis suci dan ras iblis kematian yang binasa. Tetapi bahkan Yang Mulia Bumi jiwa jurang dari ras iblis jurang juga binasa di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Semuanya dibunuh oleh anggota klan naga sejati itu. Selain itu, Yang Mulia Bumi Seribu jatuh dari istana Dewa Bintang ras manusia dan Yang Mulia Bumi 9 puncak dari Gunung Ilahi Alam Semesta Agung juga tewas secara tragis di perbendaharaan ilahi seribu manifestasi. Juga dibunuh oleh ahli klan naga sejati itu.